Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat seiman yang saya cintai karena Allah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Imro'atus Sholihah. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah pernyataan yang mungkin sering muncul, yakni tentang kenapa sih kita harus melibatkan Allah dalam kehidupan. Karena kita tidak pernah sendirian. Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada, dalam keadaan susah maupun senang. Jadi kalau kita merasa hidup ini penuh dengan banyak rintangan, penuh dengan banyak masalah, kita jangan risau dan kita jangan bingung gimana ya kita cara menyelesaikannya. Tenang, ada siapa? Ada Allah. Allah yang selalu membantu kita dalam keadaan apapun itu yang kita rasakan. Allah juga memberikan petunjuk ya, dan itu sudah tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286, yakni Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la Maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya kita. Jadi jikalau kita merasa masalah kita sangat amat berat, sangat amat banyak dan sangat amat bertubi-tubi, ada Allah yang selalu siap membantu kita. Yakinlah, ketika Allah memberikan masalah itu bukan berarti kita tidak bisa, bukan berarti kita tidak mampu. Justru itu kita bisa untuk menyelesaikannya, justru itu kita bisa untuk melakukannya. Kita bisa, pasti kita bisa. Dan pasti ketika ada masalah kan rasanya kayak pingin marah, pingin emosi. Dan pastinya kan teman-teman kita untuk selalu memberikan kata-kata gini, sabar ya, pasti ada jalannya kok, sabar ya gitu. Emang betul, emang sabar itu perlu dan ada jalannya itu memang ada gitu loh. Jadi ketika kita sedang ada masalah di dalam hidup kita, harus sabar, harus menahan emosi, harus menahan rasa amarah yang mungkin kadang kita perlu kayak aku capek gitu. Memang perlu, gak apa-apa kok kalian bilang capek itu gak apa-apa. Tapi kita tidak boleh menyerah ketika kita sedang tertimpa masalah. Jadi kita harus kayak aku bisa menyelesaikan, malah kayak ditantang gitu loh masalahnya. Jadi kita bisa kok, pasti kita bisa untuk menyelesaikan masalah itu ya. Jadi kita harus melibatkan Allah di dalam kehidupan itu memang harus perlu ya. Sama artinya dengan kita mengikuti bahwa segala sesuatu yang kita mulai dan kita alami dari hari ini dari Allah, yaitu tentang rezeki, kesehatan, kemampuan, dan masalah apapun yang kita hadapi, itu semua dari siapa kalau bukan dari Allah Ta'ala ya. Jadi itu semua dari Allah Ta'ala. Ingatlah, hati kita bisa menjadi tentram. Mungkin kalian pernah kan merasakan hati yang sangat gelisah, tidak tenang. Itu memang sering muncul ya. Ya Allah, kenapa ya hati aku gelisah? Ya Allah, kenapa ya hati aku gak tenang gitu? Kenapa ya? Ya karena kalian tidak berpikir bahwasannya ada Allah kok yang selalu membantu kita, ada Allah ya kok yang selalu memberikan pertolongan kepada kita. Itu kalian mungkin tidak berpikir sejauh itu. Mungkin kalian berpikir kayak, ya Allah, kenapa sih dunia ini gak adil banget? Kenapa sih hati aku kok harus kayak gini? Kenapa sih aku harus menerima masalah kayak gini gitu? Sebenarnya itu semua itu ujian dari Allah. Jadi Allah itu mengetes seberapa mampu sih anak ini untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, ketika apabila kamu meminta, maka mintalah ke Allah, dan apabila kamu meminta pertolongan, maka memintalah pertolongan kepada Allah. Banyak sekali petunjuk-petunjuknya seperti barang-barang haram, barang halal, itu banyak sekali. Dan juga Al-Quran itu bisa jadi ketenangan buat kita ketika kita merasa sedih. Ketika kita merasa sedih itu pasti kan kayak, ya Allah, aku harus gimana ya? Aku kudu ya apa ya? Sedihnya aku kudu ya apa ya? Ya kita harus baca Al-Quran, entah itu baca
1 ayat, 2 ayat. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan, khususnya sebagai anak muda yang sedang menjalani banyak sekali proses dalam kehidupan, yakni yang pertama, mulailah dari zikir ya. Jadi, kenapa sih kita harus berzikir? Karena dengan berzikir tersebut, kita bisa, hati kita itu bisa kayak, ya Allah, kita itu harus ingat Allah terus gitu. Hati kita bisa tenang, hati kita bisa berpikir yang sangat fokus ketika kita berzikir, kita bisa menahan rasa amarah gitu. Beralih. Yang kedua, jadikanlah Al-Quran sebagai teman. Jadi, kalau kita sedang membaca Al-Quran, itu memang mendapatkan pahala, tapi di balik semua itu ada banyak sekali petunjuk-petunjuknya seperti barang-barang haram, barang halal, itu banyak sekali. Dan juga Al-Quran itu bisa jadi ketenangan buat kita ketika kita merasa sedih. Ketika kita merasa sedih itu pasti kan kayak, ya Allah, aku harus gimana ya? Aku kudu ya apa ya? Sedihnya aku kudu ya apa ya? Ya kita harus baca Al-Quran, entah itu baca 1 ayat, 2 ayat, bikin kita tuh langsung kayak ngena. Innallaha ma'as shabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi itu tuh langsung ngena banget di kita ya. Yang ketiga, yakni jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Ketika kita mengalami apapun kan kita pastinya kayak biasa aja ya. Kita tuh sebenarnya harus bersyukur. Kalau kita sedang senang maupun sedang sedih, itu harus bersyukur. Karena bersyukur itu menghilangkan dari kita rasa apapun itu ya. Yang keempat, yakni ada berdoa. Jadi berdoa dalam setiap keadaan maupun susah ataupun senang, kita itu harus berdoa selalu. Nah, kita itu masih butuh Allah. Jangan bilang aku gak butuh Allah, itu jangan sekali ya. Jadi kita itu masih butuh Allah untuk acara kita lancar, untuk hal apapun itu ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu melibatkan Allah dalam setiap apapun itu. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Jangan risau, tenang, Allah selalu pasti bersama kita. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.